Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nawangsari, SSTMTRKEM, dosen tetap di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Srasupati Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi cuplikan proses pengajaran saya pada pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Remaja, Pranikah, Prakonsepsi, dan Interval. Topik yang dibahas dalam pertemuan ini adalah mengenai perubahan anatomi organ reproduksi primer dan sekunder pada remaja, sistem endokrin pada remaja, serta kelainan pubertas pada remaja. Materi ini penting untuk membekali mahasiswa dengan dasar ilmu yang kuat dalam memahami perubahan biologis dan fisiologis yang terjadi pada masa remaja. Sebagai seorang pendidik, saya memegang teguh pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ketiga dharma ini saya usahakan agar saling terintegrasi dalam setiap aktivitas akademik saya. Dalam proses pengajaran, tidak hanya menyampaikan teori dan literatur, tetapi juga mengintegrasikan hasil-hasil penelitian yang telah saya lakukan, terutama di bidang kesehatan reproduksi remaja. Sehingga materi pembelajaran menjadi lebih hidup, kontekstual, dan juga relevan dengan dunia nyata. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan kepada remaja, kepada mahasiswa dalam memahami kebutuhan serta perubahan yang dialami oleh perempuan pada masa remaja hingga sebelum konsepsi dan juga setelah melahirkan. Pemahaman tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi serta mekanisme hormonal yang bekerja selama masa pubertas menjadi penting untuk dikuasai sebagai dasar dalam memberikan asuhan kebidanan yang tepat dan juga holistik. Pembelajaran dilaksanakan sepenuhnya secara tatap muka dengan pendekatan interaktif yang menggabungkan antara ceramah, diskusi, dan juga studi kasus untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa secara menyeluruh. Saya memulai perkuliahan dengan memberikan materi menggunakan metode ceramah interaktif, di mana mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan, tapi juga diajak untuk berpikir secara kritis melalui pertanyaan-pertanyaan tematik. Juga materi disampaikan dengan bantuan media visual seperti PowerPoint interaktif dan juga gambar-gambar pendukung yang dirancang untuk memberikan dan juga membantu mahasiswa memahami konsep yang bersifat abstrak secara lebih konkret. Setelah pencapaian materi, selanjutnya dilakukan diskusi kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan analisis dan juga kerjasama antar mahasiswa. Dalam diskusi ini, saya menyampaikan studi kasus terkait perubahan hormon pada remaja dan bagaimana bidan dalam memberikan edukasi dan juga intervensi yang sesuai dengan mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan juga menyusun rencana asuhan. Saya percaya bahwa pembelajaran yang melibatkan mahasiswa secara aktif akan berdampak lebih besar terhadap pemahaman dan retensi jangka panjangnya. Interaksi saya dengan mahasiswa tidak hanya terbatas di ruang kelas, saya membuka ruang komunikasi yang luas melalui forum diskusi di e-learning, serta menyediakan waktu khusus untuk bimbingan akademik dan juga refleksi pembelajaran secara individual maupun kelompok. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa merasa didampingi dan juga dihargai untuk terus berkembang sesuai dengan karakter dan kecepatan belajar masing-masing mahasiswa tersebut. Untuk penilaian, saya menerapkan sistem penilaian berkelanjutan yang sejalan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, dan penilaian itu terdiri atas beberapa komponen antara lain tes formatif. Hal ini untuk mengukur pemahaman dasar mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya ada tugas individu ataupun tugas kelompok, biasanya berupa analisis studi kasus yang menuntut mahasiswa untuk berpikir aplikatif dan juga reflektif. Lalu ada partisipasi dalam diskusi kelas yang mencerminkan keaktifan, kemampuan berpikir kritis, dan juga kemampuan bekerja sama mahasiswa. Selain itu juga Urindo ada ujian tengah dan juga ujian akhir semester. Ini untuk menilai kemampuan menyeluruh mahasiswa dalam memahami konsep dan juga mengaplikasikan ke dalam konteks praktik kebidanan. Nah, indikator-indikator penilaian ini mencakup kemampuan untuk menjelaskan konsep secara sistematis, berpikir analisis terhadap masalah, dan juga kemampuan menyusun rencana asuhan yang sesuai dengan tahap perkembangan individu. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai proses pembelajaran pada pertemuan ke-7 ini. Semoga cuplikan video yang ditampilkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana saya melaksanakan pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bermula di pada hari ini. Jadi merupakan pertemuan kita yang ke-7, ya, benar ya? Masih ingat mungkin pertemuan kita yang kemarin? Pertemuan ke-6 membahas tentang apa? Kesehatan reproduksi remaja, ya betul. Ada yang tahu atau masih ingat mungkin kita review sejenak ya? Kira-kira apa saja sih yang kita bisa lakukan sebagai seorang wanita yang kalian nanti sebagai bidan akan edukasikan kepada seorang wanita untuk menjaga kesehatan reproduksinya itu? Ada yang mau jawab? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan namanya siapa Pak? Gita. Oh ya, yang begitu. Untuk yang pertama itu menjaga kesehatan organ intim, Ya. pakaian dengan pakaian yang bersih, kering, dan bahan yang berbahan katun, pola makan yang bergizi, olahraga teratur, dan ganti pembalut minimal pasang yang terjadi. Oke, baik. Ada yang mau nambahin lagi mungkin? Ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai perubahan organ reproduksi primer, sekunder, dan sistem endokrin pada remaja. Ada yang tahu mungkin sebelumnya atau ada yang pernah baca RPSO hari ini akan membahas mengenai ini. Ya, kira-kira perubahan organ reproduksi primer dan sekunder itu apa aja sih yang terjadi pada seorang wanita? Oke, ya betul. Ini ukuran payudara akan berubah. Terus juga kan kalau wanita biasanya kalau misalkan udah usianya ini kan menstruasi gitu. Oke, tuh ya, menstruasi adalah salah satu ciri yang paling utama untuk perubahan primer, misalnya dalam primer yang utama ya. Tanda seorang wanita siap untuk melahirkan, siap untuk hamil adalah dengan menstruasi. Oke, untuk capaian pembelajaran kita pada siang hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, di sini mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan perubahan fisiologis yang terjadi pada organ reproduksi primer dan juga sekunder baik pada remaja perempuan maupun laki-laki. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi peran sistem endokrin dan juga hormon-hormon utama yang terlibat dalam proses pubertas. Ya. Karena memang beberapa hormon itu memang adanya atau bertambah banyaknya pada saat sudah pubertas. Ya, jadi kita harus tahu hormon apa saja sih yang berperan. Ya. Selanjutnya mengenali kelainan pubertas. Ya. Jadi pubertas itu juga banyak kelainannya. Ya. Ada yang pubertas terlalu dini, ya. Ada pubertas yang terlalu lambat, ya. Ada juga kelainan lainnya nanti kita bahas. Yang keempat, mengkomunikasikan informasi tentang pubertas kepada remaja dan orang tua secara tepat, etis dan empatik sebagai bagian dari pelayanan kebidanan. Ya. Fungsi kita untuk belajar ini adalah mengedukasi dan mengkomunikasikan. Ya. Takutnya nanti ada pasien mungkin datang ke prakteknya bidan kita gitu ya, dia galau atau dia merasa was-was tentang perubahan-perubahan pada dirinya. Nah, kita harus bisa mengedukasi bahwa hal tersebut adalah normal atau tidak, ya normal atau tidak. Nanti kita belajar apa sih yang tidak normal dan apa ya, batasan-batasan yang normal dan tidak normal. Oke. Jadi ada primer dan sekunder ya untuk perubahan organ reproduksi pada remaja. Primer pada perempuan. Ya, primer pada perempuan di sini pubertas pada anak perempuan ditandai dengan mengalami menstruasi. Menstruasi pertama pada remaja disebut dengan nas, ya sudah tahu itu ya. Lalu menstruasi terjadi sekitar 14 hari setelah ovulasi atau setelah keluarnya sel telur dari ovarium, yaitu saat lapisan endometrium terlepas dari uterus. Jadi tanda ini adalah tanda primer atau tanda utama atau tanda pokok bahwa seseorang sudah memasuki masa remaja, bahwa seseorang sudah mengalami masa pubertas, gitu misalnya ya. Yang kedua yaitu payudara mulai menonjol. Ya. Jadi dari usia sekitar 9 tahun sampai 15 tahun itu ada perubahan-perubahan dari bentuk payudara. Ya. Jadi kita lihat selanjutnya pinggul, paha, pantat mulai membesar. Ya, karena ada tadi lemak-lemak tersebut sudah didistribusikan ke seluruh tubuh. Ya. Lalu rambut tumbuh di area ketiak dan juga pubis. Ya, sudah mulai tampak memang
munculnya jerawat. Ini ciri-ciri sekunder dari pubertas seorang wanita. Nah, ini ada tadi 7-19 tahun seperti apa sih penyebarannya? Ini ada beberapa periode ya, beberapa stase untuk perubahan payudara pada seorang. Ini contohnya tahap pertama. Di sini tahap pertama, seorang anak perempuan dianggap sebagai tahap pertama perkembangannya payudara dari lahir sampai pubertas. Ya, payudara pada anak-anak itu datar biasanya ya, belum ada perubahan. Ya, di umur 7 tahun ini cuping susu dan di areolanya yaitu adalah salah satu-satunya yang menonjol keluar dari dada. Yang pertama, yang tadi merah tadi ya. Tapi kalau yang pertama itu adalah penonjolan payudara. Ya. Primer itu bukan berarti yang pertama, tapi adalah yang pertama. Ya. Tahap ini dapat dimulai sejak usia 7 hingga akhir usia 14 tahun. Ya. Tapi ada pula remaja yang memulai tahap perkembangan payudaranya saat usia antara 8,5 tahun atau 11 tahun. Nah, dan fase ini langsung berlangsungnya agak lama ya, 2 sampai 18 bulan. Ya. Setelah itu nanti ada fase berikutnya yang memang harus dilalui oleh seorang remaja. Tahap kelima yaitu dewasa. Ya. Jadi di masa dewasa ini adalah fase terakhir untuk perkembangan payudara. Putih dan areola menjadi terintegrasi menjadi bentuk dasar payudara dan payudara tumbuh ke ukuran dewasa. Ya, jadi nanti nggak berubah lagi kalau udah umur 17-18. Dalam kesesaran normal, anak perempuan biasanya menyelesaikan tahap ini pada usia 16 tahun. Ya, 16 tahun, dan beberapa anak perempuan tidak menyelesaikannya sampai usia yang lebih tua. Ya, ini ada beberapa perbedaan. Tapi kalau masih dalam batas normal ya sekitar 18-19 tahun itu tidak apa-apa, ada batasannya. Oke, sudah lihat di sini ada penis, testis, dan skrotum mulai tumbuh dan mulai besar. Ya, beda antara ukuran ini bukan ya, antara ukuran anak-anak dan juga remaja pria yang sudah pubertas. Selanjutnya ada rambut tumbuh di ketiak, pubis, dan wajah. Ya, sudah mulai itu tadi yang Mbak Ina bilang ya, sudah mulai mungkin sedikit tipis-tipis ya, kumis di atas bibir dan sebagainya. Ya. Suara mulai memberat. Ya, ini yang awalnya suaranya mungkin lucu tuh suara anak kecil itu ya, tiba-tiba beneran aja. Ya, itu sudah mulai pubertas. Ya, betisnya mulai memanjang. Ya, dan juga kalau laki-laki pinggulnya mulai menjepit. Ya, ini adalah ciri sekunder dari pertumbuhan atau pertumbuhan atau perubahan ya dari penis remaja laki-laki. Yang pertama ada prapubertas ya, ini gambaran penis untuk anak laki-laki ya. Penis dan skrotum memiliki ukuran anak-anak dan belum terdapat rambut pubis. Nah, tahap kedua di sini skrotum dan testis membesar, lumayan besar. Yang tadi perbedaannya dengan ukuran sebelumnya ya. Testis membesar dengan panjang testis yang melebihi sekitar 2,5 cm. Ya, dan volume juga sudah mulai meningkat ya, 4 sampai 7 cm. Sini penis biasanya tidak memperlihatkan pertumbuhan ya. Hanya di situ kulit skrotumnya menjadi lebih merah ya, ataupun lebih gelap warnanya, karena sekitarnya ada lebih gelap gitu terlihat. Dan pertumbuhan rambut yang jarang juga agak sedikit memanjang ya, sedikit berpigmen si rambutnya atau bulu tulisnya dan mengarah ke arah bawah ya, lurus atau hanya sedikit berombak, terutama tumbuh pada pangkal penis. Seperti yang kita ketahui bahwa yang mengontrol seluruh tubuh kita ya, dari pengembangan hormon atau lainnya yaitu sistem endokrin. Ya, untuk remaja atau seorang perempuan itu adalah sistem endokrin yang memang dia bekerja di ovarium atau hormon-hormon yang dikeluarkan oleh ovarium. Ada yang
adalah pelajar-pelajar yang memang mengeluarkan hormon, ya. Karena kita saat ini berbicara tentang reproduksi, ya, laki-laki berarti mengeluarkan hormon di testis, dan untuk perempuan berarti mengeluarkan hormon di ovari, ya. Yang lainnya juga pankreas, adrenal, tiroid, paratiroid, kelenjar pituitari itu juga mengeluarkan hormon lainnya, ya. Kita bicara di sini adalah hormon yang dikeluarkan di testis dan juga ovari. Ya. Lalu pada laki-laki itu letaknya di testis, dan hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu hormon testosteron tadi. Dia berfungsi untuk mempertahankan proses pembentukan sperma dan juga menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Ya, ini tentang hormon-hormon kelamin pada perempuan dan juga pada laki-laki. Dan ini adalah kelainan pubertas. Ya, di pubertas itu ada yang berjalan dengan normal, ya, ada juga yang tidak. Ya, ada karena kesalahan hormon, karena bukan kesalahan hormonnya, karena ada hormon yang mungkin kurang berfungsi atau kelebihan atau kekurangan, yang makanya dari ini kelihatan pubertas. Ini ada pubertas terlalu dini, ya, atau bisa disebut dengan pubertas precox komplit atau pubertas sejati. Nah, kelainan ini disebabkan oleh pematangan dini dari aksi hipotalamus dan juga gonadotropin atau HGH. Ya, HG. Karakter fisik pubertas akan timbul lebih dini atau prematur. Nah, ini karena usia 11 tahun dia sudah muncul, baru muncul tanda-tanda sekunder atau primernya. Ini di umur 7 tahun sudah muncul, ya, tanda-tanda menstruasi dini, ya, ataupun tanda-tanda lainnya. Sini selanjutnya feminisasi pada anak perempuan dengan pubertas precox, ya. Dari ilustrasi gambarnya, di sini testosteron lebih tinggi, ya. Ini harusnya wanita lebih banyak hormon apanya? Estrogennya, tapi di sini malah testosteronnya yang lebih tinggi, ya. Sehingga dia menyebabkan kekurangan hormonnya meningkat, ya, lebih banyak. Lemak dari payudaranya juga lebih sedikit, dan ada pembesaran lalu wanita dengan testosteron tinggi mengalami tumbuhan rambut berlebih pada wajah. Tadi dari sekian banyak, ya, beberapa kelainan dari pubertas, ya, atau mungkin kalian sudah tahu bahwa seorang remaja itu normal apa enggak pubertasnya. Kita di sini sebagai seorang bidan mesti kita sedikit apa, ya. Di sini peran bidan sebagai kunci sukses pelayanan Castro. Ya, di sini bidan identik dengan membantu melahirkan. Ya, orang-orang pasti berpikir bidan membantu melahirkan. Padahal tidak, ya, bidan fungsinya lebih dari itu. Ya, dia harus menemani atau berperan penting dalam gawat hidup kehidupan seorang perempuan. Ya, dia dari lahir sampai dengan lansia. Itu kita sebagai seorang bidan fungsinya adalah mengawal bahwa kehidupan seorang wanita itu bisa berjalan dengan baik, ya. Lalu bidan berperan dalam upaya promotif dan preventif agar setiap perempuan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, ya. Kita edukasi, bahwa ada loh kelainan-kelainan seperti itu. Bahwa kita edukasi, takutnya ada pasien yang datang dia galau, ya, atau dia takut tentang kondisi reproduksinya, ya, tiba-tiba mungkin ada perubahan dari bentuk payudara dan sebagainya. Kita disini dengan mengedukasi bahwa itu adalah dari di sini kita bagi kelompok, ya, ada 2 kelompok mungkin, ada studi kasus. Nanti saya bacakan, tolong dicatat, ya. Atau di sini saya bacakan dulu, ya. Seorang remaja putri berusia 11 tahun datang ke puskesmas bersama ibunya. Ia mengeluh merasa tidak nyaman dengan perubahan pada tubuhnya, termasuk pertumbuhan payudara dan juga menstruasi pertama. Sang ibu bingung karena menurutnya anaknya terlalu cepat berubah, kan, menurut si ibu, ya. Nah, sebagai bidan, bagaimana Anda menjelaskan perubahan ini kepada anak dan ibunya? Ya, hormon apa yang berperan dalam kondisi ini? Lalu berikan langkah edukasi apa yang bisa Anda lakukan, ya. Buat edukasi masalah, analisis
situasi dan juga rencana asuhan bidan. Ya, kalau dicatat, nah bisa berdiskusi kalian dibikin di 2 kelompok. Ya, silakan. Boleh aja sebentar. Ada yang tiga. Ada 2 soal ya yang oke, nanti satu-satu lagi dibedain ya. Kelompok ini yang dibedain yang kedua ini ya. Siapa yang mau bedain? Ini siapa yang mau bedain? Kita mau bacakan jawaban hasil diskusinya? Di sini aja. Situ aja. Kami berdiri. Baik, untuk jawaban studi kasus nomor 1, yang pertama identifikasi masalahnya. Ada masalah utama remajanya, yaitu ketidaknyamanan dan kebingungan terhadap perubahan fisik yang terjadi seperti pertumbuhan payudara dan menstruasi pertama atau menarche. Terus yang kedua, masalah dari sisi si ibunya, itu kebingungan dan kekhawatiran karena menganggap anaknya mengalami pubertas terlalu dini. Lalu dari masalah potensialnya, itu kurangnya pemahaman ibu dan anak mengenai pubertas normal, resiko, kecemasan atau gangguan psikososial bila tidak diberikan edukasi yang tepat. Untuk analisis situasinya, untuk usia remaja 11 tahun itu termasuk usia yang masih dalam batas normal untuk terjadinya pubertas. Untuk gejala pubertas yaitu pertumbuhan payudara dan menarche, itu menunjukkan bahwa sumbu hormonal HHO atau hipotalamus, hipofisis dan ovarium sudah aktif. Hormon yang berperan itu ada GnRH dari hipotalamus itu untuk merangsang hipofisis, yang kedua ada FSH dan RH dari hipofisis itu untuk merangsang ovarium. Lalu untuk yang ketiga estrogen dan progesteron dari ovarium itu menyebabkan perkembangan payudara dan menstruasi. Terima kasih. Oke, cukup lengkap ya jawabannya ya. Silakan untuk kelompok 1. Selanjutnya ini ada 2 kasus. Jika seorang remaja mengalami pubertas dini atau terlambat, apa saja dampak psikologis dan juga sosial yang mungkin terjadi? Lalu bagaimana sebaiknya Anda sebagai bidan menyikapi hal tersebut? Oke, silakan kalau dijawab. Jawabannya yaitu pubertas ini dapat membuat remaja merasa tidak nyaman, malu atau berbeda dari teman sebayanya, sehingga berpotensi menimbulkan masalah, kepercayaan diri dan tekanan sosial. Sebaliknya, pubertas Jadi saya pesan saya bahwa tugas seorang bidan bukan hanya menolong persalinan, ya, tapi juga tugas seorang bidan adalah menemani atau membantu ya seorang wanita ya, setiap wanita dalam siklus atau fase kehidupannya. Baik, akhir kata, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan membahas mengenai gizi remaja di pertemuan